Sobat Untidar, yang perlu diketahui, pembagian kelompok mahasiswa selama KKN itu ya kami pilih berdasarkan lintas disiplin ilmunya. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar. Bersama saya Akna Nur Sabrina, hadir menemani Sobat Untidar selama kurang lebih 20 menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang lagi ramai diperbincangkan nih Sobat Untidar, khususnya di kalangan mahasiswa semester akhir, yaitu terkait dengan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, pasti bagi sebagian Sobat Untidar ada yang udah pernah melaksanakan KKN, ada yang belum pernah, dan ada juga yang sedang melaksanakan KKN di periode sekarang ini. Tapi saat ini kita nggak cuma hanya membahas terkait dengan kegiatan KKN-nya saja nih Sobat Untidar, tapi kita juga akan mengulik lebih dalam terkait dengan pusat layanan KKN yang ada di Untidar, yaitu pusat koordinasi yang mengurusi segala hal terkait dengan KKN dari awal sampai akhir. Kita akan mengetahui gimana prosesnya, kemudian apa saja perannya, dan tentunya kita juga akan membahas terkait kegiatan KKN yang sedang berlangsung di berbagai wilayah sekarang ini. Mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Oke, mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih Pak, mungkin ada perkenalan diri terlebih dahulu dari saya dan juga Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Akna sebagai host yang akan menemani Bapak untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast kita hari ini. Mungkin bisa gantian Bapak perkenalan diri terlebih dahulu, bisa disebutkan nama lengkapnya siapa, kemudian jabatannya sebagai apa dan dari bidang apa. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Akna. Selamat pagi menjelang siang ya Sobat Untidar. Perkenalkan, saya Dr. Megita Dwi Pamungkas, Magister Pendidikan. Unit kerjanya di Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, dalam hal ini saya mewakili sebagai koordinator tim Pusat Layanan KKN Universitas Tidar. Oke, biasa dipanggil Megita. Pak Megita ya berarti. Boleh. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai kita ya Pak. Ya, boleh. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, apa itu Pusat Layanan KKN Untidar dan peran utamanya seperti apa? Karena kemungkinan sebagian besar dari mahasiswa Untidar ini belum tahu ya Pak terkait dengan Pusat Layanan KKN ini. Oke, silahkan Pak. Oke, jadi sebagai gambaran ya Sobat Untidar, Pusat Layanan KKN itu di bawah naungan dari LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Tidar. Jadi pusat layanan ini melengkapi pusat studi dan pusat layanan yang sudah ada sebelumnya. Pusat layanan yang sudah ada sebelumnya diantaranya pusat layanan disabilitas, pusat layanan HKI, kemudian pusat layanan Tidar Press kalau mau ingin menerbitkan buku, kemudian dilengkapi dengan pusat layanan KKN ini. Nah, tujuan utamanya memang ikut membantu koordinasi dari awal pendaftaran KKN sampai nanti evaluasi dan pelaporan kegiatan KKN itu. Ya, notabene KKN dilaksanakan oleh mahasiswa semester 6 ya. Iya, benar sekali. Iya. Itu mungkin tujuan utamanya itu, Mbak Akna. Jadi kami melayani atau membantu koordinasi ya, di bawah naungan LPPM untuk mengkoordinasi pelaksanaan KKN lah, intinya seperti itu. Dari persiapan ya Pak, dari awal sampai akhir gitu ya Pak. Terus kira-kira timnya itu sebesar apa Pak yang terlibat di pusat layanan KKN sebanyak, ya ada berapa gitu Pak? Ya, jadi tim kami, tim pusat layanan KKN itu ada 12. Oh, ada 12. Ya, termasuk saya ada 12. Terdiri dari Bapak Ibu dosen juga. Dan kami untuk rekrutmennya itu ya terbuka ya. Oh, terbuka. Terbuka, rekrutmen terbuka oleh LPPM. Ya, seingat saya itu
di bulan Februari itu ada rekrutmen terbuka untuk pembukaan pusat layanan KKN ini. Nah, siapa yang mau ingin mendaftar, berkecimpung di kegiatan KKN itu silahkan Bapak Ibu dosen bisa mendaftar pada waktu itu. Kemudian diumumkan, ini ceritanya agak panjang nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa sekali Pak. Ya, jadi setelah kami mendaftar kemudian ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara, maka terpilihlah 12 Bapak Ibu dosen yang tergabung dalam tim pusat layanan KKN ini. Jadi ada saya diamanai sebagai koordinator, kemudian ada 11 anggota. Moga saja saya ingat ya. ada dari teknik itu ada Pak Afik, kemudian ada Pak Agung Purnomo, kemudian ada Pak Abul Fida, kemudian ada Pak Azizudin, kemudian di pertanian ada Bu Lina, kemudian di ekonomi ada Pak Budi Hartono, ya, kemudian yang paling banyak dari FKIP memangnya, dari FKIP. Termasuk saya. Selain itu ada Pak Rifki Hamdani, ada Bu Hani Rosida, ada Bu Umi Rahmawati, kemudian ada juga Pak Jendriadi, Dr. Jendriadi, kemudian yang terakhir Bu Paulina. Jadi kami genap ya, ada ber-12 ya. 12 yang kami secara bersinergi dan berkoordinasi ada di tim pusat layanan KKN. Kalau untuk ini perekrutannya itu tiap tahun Pak? Maksudnya membuka open recruitment itu setiap tahunnya atau gimana Pak? Oke. Terkait pusat layanan KKN ini. Tim atau pusat layanan KKN ini tadi kan melengkapi atau secara beberapa tahun ke depan LPPM akan terus berkembang ya, makanya selalu meningkat baik pusat studi maupun pusat layanan. Nah, kami pusat layanan KKN ini kemarin itu yang pertama ya Mbak. Jadi ini adalah inisiatif dari LPPM ya, guna untuk lebih memberikan dampak sehingga dibentuklah tim pusat layanan KKN. Nah, apakah nanti akan ada rekrutmen secara periodik? Nanti kita lihat aja. Oke. Ya. Berarti masih baru ya Pak? Masih baru ini? sekali. Oh, baru tahu nih. Ya. Nah, terus kalau untuk di pusat layanan KKN tadi kan sistemnya open recruitment ya Pak. Nah, kalau misal di KKN itu kan ada DPL ya Pak, atau dosen pembimbing lapangan. Nah, mekanisme pemilihannya itu juga apakah sama? Apakah daftar sendiri ditunjuk atau ada kriteria khususnya sendiri kalau untuk DPL, pemilihan DPL gitu Pak? Oke, mungkin sebelum ke tahap pemilihan dosen pembimbing lapangan, mungkin saya boleh cerita bagaimana persiapan. Boleh. Persiapan untuk pelaksanaan KKN ini. Jadi persiapan kami setelah selesai seleksi wawancara, kami ber-12 melakukan koordinasi awal itu di bulan April. Nah, kami langsung mendapat tugas nih, besok KKN periodenya Juli-Agustus. Nah, makanya yang kami lakukan pertama kali adalah melakukan survei ya, survei lokasi penempatannya nanti di mana nih anak-anak semester 6 ini. Nah, kalau ditanya bedanya KKN sebelumnya itu kan di Januari ya. Iya. Nah, itu ada lokasinya ada di Magelang, kemudian ada di Wonosobo, ada di Pemalang, kemudian ada juga satu itu di Temanggung. Nah, kali ini mohon maaf saya ralat ada di Bantul. Di Bantul ya? Ya, pas waktu lalu, periode yang lalu. Nah, kemudian alhamdulillah di periode ini kami mendapatkan 2 lokasi tambahan. Ya, jadi ada lokasi di Kebumen sama di Temanggung. Jadi dari 6 lokasi ini memang kami melakukan survei awal dulu. Ya, karena kami ber-12 tadi ya, kami membagi tugas. Ada yang melakukan survei atau perizinan di
Bantul, kemudian ada yang di Pemalang, paling jauh Pemalang ya. Iya. Kemudian ada yang di Wonosobo, Temanggung, kemudian Magelang. Dan kami melakukan survei itu dulu, baru secara bersamaan kami juga memberikan informasi kepada mahasiswa, silakan untuk mendaftar KKN di periode Juli Agustus. Ya, itu di sekitar awal bulan Mei. Awal Mei Ya. untuk survei atau Baik survei maupun pembukaan pendaftaran KKN bagi mahasiswa. Nah, kemudian setelah itu kami sudah teridentifikasi nih kira-kira berapa jumlah mahasiswanya yang mendaftar. Ya lumayan banyak, Mbak. Jadi ada 900-an lah, 900 mahasiswa. Maka kami juga bergerak cepat untuk melakukan fiksasi ya, lokasi KKN-nya nanti di mana. Kalau tadi kan baru survei, baru perizinan. Baru perizinan, baru survei. Iya tidaknya tergantung dengan lokasi. Nah, kalau survei itu kami ke Bapeda. Ya, badan yang mengurusi terkait KKN di masing-masing kabupaten. Ya. Nah, kami ke Bapeda. Nah, alhamdulillah 6 lokasi ini mengizinkan. Ya, cuma ada beberapa tempat yang memang dipilih. Ya, tergantung dengan Bapeda ini kan udah punya data ya, udah punya data daerah mana yang mempunyai masalah yang urgent untuk dipecahkan atau dicarikan solusi. Ya, maka terpilihlah 52 desa dari 6 kabupaten ini yang jadi tempat lokasi KKN. Gitu kira-kira Mbak Akna. Nah, sampai ke mana tadi? DPL ya? DPL, iya. Ya, maka dari itu kami juga harus memilih atau open recruitment dulu nih DPL-nya. Open recruitment juga. Ya? Open recruitment juga. Ya, kami ingin mendapatkan dosen pembimbing lapangan yang memang komitmen dan semangat ya dalam membimbing anak-anak mahasiswa selama pelaksanaan KKN ini. Kami open recruitment, kemudian ya kami seleksi ya, dan terpilihlah 36 dosen pembimbing lapangan. Plus kami ber-12 tim pusat layanan KKN dan Bapak Ibu yang menjabat di LPPM juga kami masukkan sebagai dosen pembimbing lapangan. Seperti itu. Ada Bu Eni, Pak Erika, kemudian Pak Joko, dan Pak Arief. Nah, tim pusat layanan KKN ini berkoordinasinya dengan Pak Joko Trinugroho. Jadi di bawah koordinator pusat pengabdian. Gitu ya Pak. Oke, nah terus kalau untuk pembagian kelompoknya nih Pak, itu memang pure secara random ya Pak? Atau gimana pembagian kelompok KKN gitu? Kelompok mahasiswanya. Iya, kelompok mahasiswanya. Jadi Sobat Untidar yang perlu diketahui, pembagian kelompok mahasiswa selama KKN itu ya kami pilih berdasarkan lintas disiplin ilmunya. Ya, karena KKN ini capaian pembelajaran mata kuliahnya kan harus multidisiplin ilmu ya. Ya, jadi minimal 2. Nah, maka dari itu ada kemungkinan minimal ada 2 disiplin ilmu itu. Ya, kalau dikatakan random, ya mungkin terpilihnya random, tapi kita bisa mengatur bahwa mereka wajib punya 2 disiplin ilmu yang berbeda minimal. Ya, alangkah lebih baiknya malah 3 atau 4 disiplin ilmu ya. Dari Visipol, kolaborasi dengan ekonomi, kemudian kolaborasi dengan teknik juga bisa, kemudian dari Faperta juga bisa. Gitu kira-kira Mbak Akna. Berarti ada kriterianya juga ya Pak? Ya. Nggak cuman maksudnya milih random gitu ya? Kalau sejauh ini kendala umum dalam persiapannya itu biasanya apa aja Pak? Kendalanya sejauh ini insya Allah hanya sedikit ya. Karena tadi sudah ada tim pusat layanan KKN, jadi
kendalanya karena di periode ini kami itu juga bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga. Kendala yang secara umum nih, per hari ini juga masuk beberapa WA ya. Oh iya. Dan mungkin saya jelaskan dulu untuk di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Jadi dari dinas itu menugaskan atau bekerja sama ke kami itu ada tugas khusus ya, tugas verifikasi dan validasi rumah tidak layak huni. Dan kami diamanahi untuk lokasi yang Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang itu lumayan banyak, ini ada beberapa kecamatan ya dan desa yang memang harus segera divalidasi dan verifikasi rumah tidak layak huni. Nah, sebenarnya mereka sudah mengajukan ya dari pihak desa itu, dan nantinya mahasiswa itu diminta untuk memverifikasi benar nggak nih ajuan dari desanya ini. Nah, nanti ada aplikasi namanya Simperum. Simperum ya. Nah, setelah rekrutmen DPL tadi itu, kemarin kami melakukan pembekalan. Hari pertama pembekalan itu diisi oleh kami dari Tim Pusat Layanan KKN, dari LPPM. Nah, hari kedua itu kami mendatangkan dari Disprakim dan juga Dinkes. Langsung masuk ke kendala ya. Kendalanya itu adalah ya anak-anak atau para mahasiswa ini kadang-kadang kurang fokus ya. Kurang fokus dalam menyimak pembekalannya. Ya, kemudian kami antisipasi dengan perekaman video. Ya. Nah, padahal di sana itu sudah dijelaskan beberapa hal terkait bagaimana cara mengisi datanya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Simperumnya. Dan itu beberapa anak-anak itu terkendala karena nggak fokus tadi ya. Jadinya ini cara ngisinya gimana? Ini kok ada data seperti ini gitu. Akhirnya ya kami menyarankan ya coba dilihat kembali di video ketika pembekalan gitu ya. Kemudian di cross check apakah bener nih, kadang-kadang nggak bisa login aja udah panik ya. Iya, pasti sih Pak. Kadang-kadang nggak bisa login aja udah panik nih. Nah itu coba dicek dulu nih emailnya udah bener apa belum gitu ya. Nah akhirnya kami koordinasi juga kepada pihak Disprakimnya kan. Kendala-kendala semacam itu kan kami menjembatani juga ya. Ya barangkali memang kendala itu ditemukan anak-anak nih, bukan karena nggak fokus ya, memang terkendala seperti itu dan kami harus menghubungkan kepada pihak Disprakim untuk solusinya gimana ini gitu. Kalau yang dari Dinkes itu terkait dengan percepatan penurunan angka stunting. Nah, tapi itu hanya di kabupaten. Kalau rumah tidak layak huni tadi di Magelang. Iya. Tapi kalau yang penanganan stunting ini hanya ada di Kabupaten Kebumen dan Temanggung. Gitu. Berarti ada dua tema utamanya ya Pak? Di kabupaten sama yang di Magelangnya atau gimana? Ya, kalau di Magelang tadi yang verifikasi RTLH di rumah tidak layak huni, yang di Temanggung dan Kebumen yaitu terkait dengan penanganan percepatan angka stunting. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau daerah lain gimana? Kalau daerah lain yang Pemalang, Bantul, Wonosobo, nah teman-teman mahasiswa bisa melaksanakan program kerja sesuai yang ada di buku panduan. Tapi tema besar kita di periode ini memang kesehatan dan lingkungan. Difokuskan di dua tersebut ya Pak? Iya, dua tersebut. Karena yang 3 kabupaten tadi kan sudah kesehatan dan lingkungan ya. Ya, kalau yang lain juga seperti itu. Kan mereka boleh memilih 3 program kerja ya. Iya. Ya, yang pertama utamanya yang kesehatan atau lingkungan, yang 2 program kerja yang lain boleh nanti disesuaikan dengan yang ada di buku panduan. Menyesuaikan ya Pak dengan buku panduan. Oke. Nah, selama pelaksanaan KKN nih seperti sekarang ini,
Kira-kira apa aja nih Pak bentuk pelayanan dan pemantauan yang sudah diberikan? Oke, pelayanan yang kami sudah berikan per hari ini itu kegiatannya sudah sampai ke tahap pelaksanaan ya, Mbak Agna dan Sobat Untidar. Dimulai dengan penerjunan di hari Sabtu kemarin. Ya, penerjunan secara serentak ya, masing-masing mahasiswa ke lokasi KKN-nya. Nah, ini berarti sudah dapat berapa hari ya? Tanggal 5 ini tanggal 10. Nah, ya, berarti teman-teman mahasiswa sudah dapat 5 hari. 5 hari ya Pak? Okay. 5 hari. Nggak terasa nanti waktunya sebulan, kayaknya kok cepat ya. Iya, cepat banget ya. Terus pada nggak mau pulang gitu. 5 hari ini kami pantau terus-menerus ya. Terutama penerjunannya kemarin di sini ya. Nah, apakah Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan itu dan para mahasiswa itu datang ke lokasi KKN-nya secara lengkap juga apa tidak? Nah, itu juga kami pantau. Ya, kemudian program kerjanya apa saja itu juga bisa kami pantau lewat sistem. Si KKN ya. Si KKN. Okay. Jadi di sana nanti ada program kerjanya apa aja sih ini? 3 udah dipilih harusnya kan, karena ini udah pelaksanaan kan. Nah, di sana juga ada logbook yang harus diisi oleh mahasiswa peserta KKN. Dan nantinya akan divalidasi oleh dosen pembimbing lapangan. Nah, kami nanti akan mengecek satu persatu dari tim pusat layanan ini, mengecek apakah sudah terlaksana dengan baik, apakah sudah mengisi logbooknya, apakah sudah divalidasi oleh dosen pembimbing lapangan. Ya, walaupun nanti di pertengahan pelaksanaan itu kami akan juga melakukan monitoring dan evaluasi. Di pertengahan ya Pak? Ya, kira-kira di tanggal 18 sampai tanggal 21 Juli. Gitu. Nah, nanti skemanya gimana? Kelihatannya kami sih menginginkan monefnya kalau datangi satu lokasi itu kan nggak selesai nanti ya. Terlalu banyak juga ya Pak. Ya. Kemungkinan sih nanti kami akan melakukannya dengan cara expo ya. Di satu lokasi nanti ada expo, kemudian per kelompok nanti bisa memaparkan di situ. Jadi kami tidak harus berkunjung satu persatu ya. Kecuali kalau di Pemalang ya. Di Pemalang paling jauh ini satu kelompok ini mau nggak mau harus ke sana. Nggak bisa dikumpulkan di mana gitu. Nah, itu pemantaunya seperti itu sih Mbak. Dan setelah Monef nanti ada evaluasi dan pelaporan ya. Nanti kami juga akan melakukan pemantauan ya. Udah sampai mana ini luarannya? Luarannya kalau Mbak Agna ingin tahu ya, dan Sobat Untidar ingin tahu, luarannya dari kegiatan KKN ini diantaranya adalah mereka harus membuat publikasi di media massa. Kemudian membuat video profil pelaksanaan KKN. Kemudian yang terpenting itu adalah artikel ya. Artikel yang nantinya bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah atau di proceeding. Seperti itu. Berarti ada 3 ya? Ya, 3. Nah, terakhir nih Pak, harapan atau pesan dari pusat layanan KKN untuk mahasiswa ya sedang KKN dan untuk calon peserta berikutnya, apa sih Pak gitu harapannya? Ya, pertama untuk yang mahasiswa sedang KKN ya. Ya, oke. Saya berharap mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di periode ini untuk tetap semangat ya, memaksimalkan program kerja yang sudah dirancang agar ya harapannya sih ya sesuai tagline dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, agar berdampak. Berdampak kepada masyarakat yang menjadi lokasi KKN-nya. Gitu. Kalau bagi mahasiswa yang belum KKN, ya mungkin saya berpesannya siapkan diri
Ya, menyiapkan diri itu bisa banyak hal. Salah satunya silahkan bisa mulai mengunjungi website LPPM Untidar. Nah, di sana nanti ada informasi terkait pelaksanaan KKN ya. Jadi kita berarti siap-siap dulu nih mengumpulkan informasi ya. Ya. Biasanya nanti dibukanya di periode bulan apa, kemudian apa yang perlu disiapkan. Ya, jadi besok itu tidak mendadak gitu ya. Baru KKN baru nyari informasi. Nggak kaget gitu ya, Pak? Ya, nggak kaget. Akan lebih siap aja gitu. Ya. Dan tak lupa mungkin baik yang sudah sedang KKN maupun yang belum KKN, harap untuk menjaga atau bermedia sosial dengan bijak. Ya, soalnya sekarang tuh gampang banget ya. Informasi yang apa namanya nggak sesuai di masyarakat terus diposting, nanti masyarakatnya nggak terima, itu kan. Ya, kita menjaga alma mater Universitas Tidar. Gitu aja sih, Mbak. Oke, luar biasa sekali ya, Pak. Untuk podcast kali ini sangat informatif ya menurut saya. Oke Pak, terima kasih atas kesediaannya hadir di podcast kita hari ini. Semoga informasi-informasi yang telah diberikan tadi itu bisa menambah wawasan dan tentunya membawa banyak manfaat ya untuk Sobat Untidar yang ada di rumah. Oke, itulah podcast kita pada kali ini. Tentunya sangat informatif soal Pusat Layanan KKN Untidar yang kalau kita ketahui lebih dalam lagi, di balik lancarnya kegiatan KKN yang sedang berlangsung sekarang ini, ada tim solid yang bekerja keras dari balik layar. Semoga teman-teman yang sedang KKN tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan bisa memberikan kontribusi terbaik di masyarakat. Dan buat Sobat Untidar yang belum KKN, mulailah siap-siap dari sekarang. Saya Akna Nur Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode podcast Sarang Untidar berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.